Kisah Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BM Channel. Kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tertidur selama 309 tahun di dalam sebuah gua. Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Asbabun nuzul turunnya ayat tersebut yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh beberapa kaum Yahudi yang penasaran dan ingin membuktikan kenabian Rasulullah SAW, apakah benar atau tidak, sehingga mereka orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang kisah 7 pemuda yang mengasingkan diri di dalam gua demi mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Muhammad benar dalam menceritakan kisah tersebut, maka orang Yahudi tadi akan mengikutinya dan menjadi Islam. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan diturunkannya wahyu surat Al-Kahfi. Apakah umat Anda dan ahlul kitab menyangka bahwa Ashabul Kahfi yang memiliki kitab suci itu termasuk tanda-tanda kami, yaitu Allah yang mengherankan? Menurut beberapa riwayat, ada 3 pendapat yang berbeda tentang lokasi gua tempat tertidurnya 7 pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi tersebut, yaitu gua Efesus, gua di Damsyik, dan gua di Aman. Berikut kisah lengkap kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Al-Quran. Dahulu hiduplah seorang raja yang sangat kejam dan jolim yang bernama Raja Dicyanus. Sebelum Raja Dicyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut merupakan rakyat yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semuanya berubah. Rakyat menjadi sangat patuh pada Dicyanus, sebab jika ada yang membangkang akan langsung dibunuh dengan kejam. Rakyat dipaksa mengagungkan rajanya sebagai Tuhan mereka. Berbeda dengan rakyat lainnya yang menjadi patuh kepada raja, ada 7 pemuda yang menentang kekuasaan zalim Raja Dicyanus. Penentangan dan keimanan 7 pemuda tadi akhirnya diketahui oleh sang raja. Dicyanus pun berang tidak terkira dan langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda tadi dan membawanya ke hadapannya. Setelah tertangkap, Raja Dicyanus menawari 7 pemuda itu dengan berbagai macam kesenangan dunia, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain. Namun semuanya ditolak oleh mereka. Para pemuda beriman tersebut lebih memilih mempertahankan pendiriannya daripada menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya dilepas oleh Raja Dicyanus untuk memberi kesempatan supaya berubah pikiran. Di akhir pertemuan tersebut, Dicyanus mengancam akan membunuh ke-7 pemuda jika tidak mengikuti titah sang raja. Namun mereka sama sekali tidak berpikir untuk berubah keyakinan dari ancaman Raja Dicyanus itu. Justru membuat mereka semakin yakin dengan keimanannya. Bahkan mereka tidak takut dengan kematian sedikitpun. Sebagai ikhtiar untuk mempertahankan prinsip mereka bertujuh, akhirnya sepakat untuk hijrah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung bagi keimanan. Mereka mengasingkan diri bertujuh dan 1 ekor anjing. Mereka akhirnya dilepas oleh Raja Dicyanus untuk memberi kesempatan supaya berubah pikiran. Di akhir pertemuan tersebut,
Dicyanus mengancam akan membunuh ketujuh pemuda jika tidak mengikuti titah sang raja. Namun mereka sama sekali tidak berpikir untuk berubah keyakinan dari ancaman Raja Dicyanus itu. Justru membuat mereka semakin yakin dengan keimanannya. Bahkan mereka tidak takut dengan kematian sedikitpun. Sebagai ikhtiar untuk mempertahankan prinsip, mereka bertujuh akhirnya sepakat untuk hijrah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung bagi keimanan. Mereka mengasingkan diri bertujuh dan satu ekor anjing. Mereka akhirnya dilepas oleh Raja Dicyanus untuk memberi kesempatan supaya berubah pikiran. Di akhir pertemuan tersebut, Dicyanus mengancam akan membunuh ketujuh pemuda jika tidak mengikuti titah sang raja. Namun mereka sama sekali tidak berpikir untuk berubah keyakinan dari ancaman Raja Dicyanus itu. Justru membuat mereka semakin yakin dengan keimanannya. Bahkan mereka tidak takut dengan kematian sedikitpun. Sebagai ikhtiar untuk mempertahankan prinsip, mereka bertujuh akhirnya sepakat untuk hijrah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung bagi keimanan. Mereka mengasingkan diri bertujuh dan satu ekor anjing. Ketika dalam perjalanan, sampailah mereka pada sebuah gua, kemudian masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat. Mereka pun tidur dalam gua itu. Dalam tidur mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah pada mereka dikisahkan dalam surat Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke arah kanan, sementara pada saat terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tidur begitu lama dan sangat lelap sekali. Di lain tempat, Raja Dicyanus begitu murka mendengar kepergian tujuh pemuda beriman tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh rakyat mencari mereka dengan mengiming-imingi hadiah yang sangat besar bagi siapa yang dapat menemukannya. Namun meski seluruh rakyat mencari, tidak satu pun berhasil menemukan ketujuh pemuda tersebut. Ketujuh pemuda beriman tersebut istirahat dengan tenang di dalam gua dan tidak merasa sama sekali jika tidur mereka ternyata sangat lama. Mereka pun terbangun dan merasa hanya tidur sebentar saja, padahal waktu sudah berganti sekian ratus tahun sejak zaman Raja Dicyanus. Karena perut yang sangat lapar, salah satu pemuda tersebut pergi keluar gua berniat untuk membeli makanan. Setahu pemuda itu, ia masih berada di zaman Raja Dicyanus, sehingga ia berjalan dengan sangat hati-hati. Ketika sampai di pasar dan hendak membayar makanan, pedagang itu terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas pasar tadi membawa pemuda itu ke hadapan raja, dan pemuda itu akhirnya menceritakan asal-usulnya. Raja pun sangat terkejut dengan kisah yang diceritakan oleh salah satu pemuda beriman itu. Sang raja menceritakan bahwa Raja Dicyanus yang zalim dan bengis telah mati sejak 309 tahun yang lalu. Istana kerajaan menjadi haru dan hening dengan adanya pemuda beriman telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis, dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Raja yang soleh tadi mengajak para pemuda untuk pindah ke istana, namun tujuh pemuda Ashabul Kahfi itu menolak dengan halus, dan mereka lebih memilih tinggal di gua. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan ketujuh pemuda tadi. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat mengambil hikmah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.